Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera. Selamat datang di channelku Tintin Kartini alias Tintin Bandung. Terima kasih telah mengklik video ini ya. Baik teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like and subscribe ya. Hari ini kita berada di kediaman Sumarni. Hari ini kita menanyakan tentang aksesoris Sunda yang memiliki maknanya ya. Kita tanyakan kepada Bu Haji Sumarni. Assalamualaikum Ibu. Hapunten Ibu, dinten ieu hari ini untuk Indonesia ya. Hari ini saya mau menanyakan tentang aksesoris Sunda ya Bu, yaitu kembang goyang. Itu kembang goyang itu mungkin ada perbedaan ya Bu antara kembang goyang yang sering dipakai dulu dengan yang sekarang. Nah, kembang goyang dulu itu kan memang bergoyang ya Bu, aksesoris itu bergoyang-goyang ya. Nah itu kenapa dipakai kembang goyang, itu maknanya atau filosofinya apa Bu? Iya, tentang goyangnya itu manusia itu yang jual dari tapi kita bicara bahasa Indonesia ya, biar semua mengerti ya, Bu ya, se-Indonesia itu mengerti. Jadi dari nenek moyang kita dulu ya, selalu memanggil itu yang dikenakan kepada pengantin itu selalu harus bermakna, harus ada manfaatnya, harus ada artinya, seperti kembang goyang. Kalau sekarang itu dinamakan kembang goyang tapi kaku ya, beras gitu ya, jadi nggak goyang-goyang. Kalau dipaksa goyang kadang-kadang patah. Nah kalau dulu kebetulan ibu tuh mau nyepuh nih, karena ini sudah puluhan tahun nih, ya ada lah 40 tahun, 50 tahunan nih. Nah ini yang ibu simpen, baru ibu temukan kembali, yaitu kembang cengek. Kembang goyang, kembang cengek namanya ya. Jadi cabai yang kecil, cabai rawit ya. Tuh ini goyang-goyang bener-bener ya, dan tidak patah gitu ya ini. Jadi benar-benar kembang goyang. Dan kembang cengek itu adalah merupakan kebiasaan yang dikenakan untuk masyarakat luas ya, karena kalau masyarakat luas itu kembang goyang harus 7 gitu ya. Jadi perias itu tidak boleh misalnya ya udah aja pesan 3 gitu, jadi harus 7 aja, 7 karena dia prinsipnya itu selama 7 hari. Jadi itu kita harus berbuat baik ya, itu nasihat turun temurun ya. Jadi kembang goyang juga harus 7. Nah seperti ini kembang cengek ini ya ada usianya 50 tahun nih, makanya mau disepuh ya sama ibu, tapi matanya tetap aja. Coba Bu lihat satu Bu. Oh iya, seperti ini pemirsa. Jadi memang dia bergoyang-goyang. Jadi nggak kaku seperti sekarang, tapi memang kembangnya memang goyang-goyang seperti ini. Goyang gitu ya. Gitu ya. Nah jadi maknanya kembang cengek ya, maknanya goyang, yaitu goyang itu manusia itu jangan takut. Jadi harus melihat kiri dan kanan, muka belakang ya. Artinya kalau dia sudah cukup kehidupan sehari-hari untuk makan, untuk sandang segala macam, ya harus melirik ke kiri ke kanan. Barangkali saja di kirinya ada yang nggak bisa makan, di kanannya nggak berpakaian cupang samping ya, di depannya sakit, di belakang perlu pertolongan. Jadi makanya tidak diam. Jadi goyang-goyang itu disimbolkan kita harus berdiam, jangan berdiam diri ya, harus peduli gitu ya, sama sekitarnya ya Bu, sekitarnya, sekeliling kita gitu. Nah itu maknanya dari kembang goyang ya, kembang goyang. Maknanya dari cengek itu pedes ya, ladanya orang Sundanya. Jadi pedas. Jadi manusia itu kalau pedesnya enggak karuan ya, tidak terbatas ya, itu jadi penyakit. Tapi
Tapi kalau pedas tegas artinya tegas. Kalau bicara merah-merah gitu ya, pasti gitu, orang yang dengar itu pasti gitu. Misalnya tidak boleh menghina orang, itu tidak bolehnya digaris bawahi, jadi tegas, tidak boleh menghina orang ya. Jangan menyakiti perasaan Jangan orang lain menyakiti ya. orang lain, karena itunya harus dibalikan pada diri sendiri. Kalau kita misalnya dihina demikian, enak enggak? Nah, jadi harus ke diri sendiri baru bisa memilih-milih gitunya apa yang harus dikatakan. Karena kalaupun misalnya orang lain itu berbuat salah ya, kita menegurnya dengan cara yang lain, tidak menyinggung perasaan. Dan yang paling penting kalau kita menegur orang yang salah, kita tegur tapi untuk memperbaiki kesalahan itu. Kalau menegur hanya untuk menyakiti ya hatinya ya, membuat malah bukan insaf ya, tapi dia palang gitu ya, tanggung gitu, udah dihina gitu, udah gitu ya. Jadi itu artinya kemanggoyang, yaitu tidak boleh kaku, kemudian cengeng itu harus ketegasan ya, karena nggak mungkin pedas ya terus ngomong kenapa air matanya keluar, terus bibirnya juga merah merintal ya. Kalau dia mengatakan misalnya kenapa itu manis, tapi sambil kelihatan ini ya dia ini nggak enak gitu, nggak nyaman. Nah itu jadi nggak bisa berbohong-bohong. Kalau memang dia merah ya harus merah, jadi itu ya. Kemudian memang selalu menggunakan kemanggoyang yang sebesar ini ya. Jadi kan kepala manusia itu walaupun bagaimana ya terbatas ya. Jadi kalau kadang-kadang muka kecil gitu ya, kadang-kadang mukanya kecil, kemudian perhiasannya gede ya. Jadi waduh itu nggak nyambung, nggak seimbang. Nah, kalau kebetulan misalnya yang gede ya kan nyimpennya bisa macam-macam ya. Misalnya kita terlepas daripada pembahasan kemudian, tapi untuk keserasian ya, misalnya kalau dia kebetulan gede, pasang aja 7 itu ke depan semua ya, ke depan semua ya. Jadi seimbang dengan mukanya gitu ya, seimbang gitu. Jadi nggak kayak 5 aja gitu ya, tapi biasanya 5 ke depan, 2 ke belakang biasanya ya. Tapi gede-gede, lebih gede daripada ini. Jadi kalau ini pasang aja semua, kecuali misalnya wajahnya kecil ya, kan kayak penuh ya. Kalau dipasang misalnya ke depan semua kayak penuh, jadi pakai 5 ke depan, 2 ke belakang gitu ya. Jadi sama dengan pakem gitu. Jadi menggoyang begitu. Jadi artinya pengantin itu harus beda dengan tamu, harus beda dengan bukan pengantin. Makanya pada zaman dahulu selalu ada kemanggoyangnya, memakai kemanggoyang gitu ya. Dan kalau sekarang kemanggoyang disatukan ya, dipasang sekaligus, nah itu yang nggak boleh. Karena sesuatu perbuatan itu harus bertahap ya, tidak boleh sekaligus misalnya merubah perbuatan yang tadinya keras langsung jadi lembek ya. Nah itu kayak main-main, tapi kalau bertahap itu perlahan ya, kelihatannya wajar gitu. Jadi kewajaran gitu. Jadi itu pengertian daripada menggoyang, dan maksudnya gitu supaya serasi dipakainya, dan besar kecil daripada ukuran kepala atau muka, nanti bagaimana cara memakaikannya. Jadi itu Tintin. Iya, terima kasih Ibu hari ini sudah berbagi ilmu tentang kembang goyang. Nah begitu pemirsa, ternyata kembang goyang ini memiliki filosofi, memiliki arti dan maknanya. Makanya ini udah 50 tahun, alhamdulillah masih tidak ada yang patah-patah dan masih goyang-goyang. Sampai ketemu kembali bersama Tintin Kartini di YouTube selanjutnya. Oke?